Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ananda. Saya adalah mahasiswi Prodi Gizi Stampung 2022 Unimed. Video ini dibuat guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah dasar manajemen. Pada tanggal 23 November 2022, saya dengan rekan tim saya melakukan observasi wawancara di salah satu toko yang berada di pusat perbelanjaan yang ada di Mall Center Point Medan, yaitu toko Guardian. Setelah melakukan wawancara pada saat itu, pembelajaran yang dapat saya peroleh dari observasi ke perusahaan tersebut adalah saya bisa belajar bagaimana cara berbicara kepada orang lain, lalu berani bertanya dan melakukan wawancara yang baik. Yang tentunya hal itu dilakukan dengan belajar, tidak spontanitas. Lalu untuk materi pembelajaran yang dapat saya ketahui adalah yang pertama, saya dapat mengetahui bagaimana struktur organisasi di tubuh tersebut. Ternyata Guardian memiliki 4 divisi tingkatan, yaitu yang paling teratas ada store manager, yang kedua ada manager on duty, yang ketiga yaitu ada staff, dan yang paling bawah ada mobile contract worker. Yang kedua yaitu perencanaan SDM-nya. Ternyata perencanaan SDM yang memiliki alur yaitu yang pertama, toko akan mengajukan permintaan barang lalu disetujui. Kemudian pihak pusat akan melapor dan meminta kepada pihak gudang. Setelah itu pihak gudang akan mengirim ke pihak toko. Bisa kita ketahui dari sistem tersebut bahwa di antara mereka terjalin komunikasi yang cukup baik, sehingga dari atasan ke tengah, dari tengah ke bawah itu memiliki atau terjalinnya komunikasi yang baik di antara mereka. Lalu yang berikutnya yaitu sistem pemasaran yang menarik, yaitu dengan mengadakan super weekend deal yang diadakan selama 4 hari setiap minggunya. Tidak hanya itu, Guardian juga sering mengadakan event khusus yang sudah menjadi ciri khas tokonya, yaitu promo tambah 1000 dapat 2 pieces. Trik marketing tersebutlah yang membuat para konsumen atau pelanggan toko Guardian ini merasa tertarik dengan toko Guardian karena sistem promosinya yang menarik. Lalu motivasi dan kepemimpinannya itu menurut saya terbilang baik karena peraturannya yang tegas dan disiplin. Lalu jadi sistem promosi, mutasi dan demosi kepada karyawannya itu bisa ditiru. Jadi untuk karyawan yang melakukan tugasnya dengan baik akan mendapatkan omset dan gaji yang setimpal. Begitu juga sebaliknya dengan karyawan yang tidak melakukan pekerjaannya dengan baik atau bahkan melanggar aturan kerja atau SOP akan dikenakan sanksi oleh atasan. Lalu untuk manajemen kelompoknya itu dapat ditiru karena bagus, yaitu bersifat teamwork ya, saling bekerja sama satu dengan yang lain, dan itu akan menyebabkan komunikasi yang baik antara satu sama lain. Tidak hanya itu, pengendalian dan pengawasan yang dilakukan juga sangat ketat, serta sistem pelaporan kepada atasan baik itu perihal keuangan, pemasaran, produksi dan lain sebagainya yang dilakukan itu sangat disiplin dan terarah. Nah, jadi dari hal-hal yang saya sebutkan tadi dapat dijadikan contoh jika nantinya saya ingin membuka suatu usaha atau toko, karena tempat atau toko yang saya wawancara ini adalah salah satu toko yang terbilang cukup baik, tegas dan disiplin, serta semuanya itu menganut sistem-sistem terpimpin dan terarah.